apakah skill ngoding aja itu cukup gitu. Karena kan biasanya orang-orang udah paham ngoding terus dia mau mencoba untuk buat bisnis gitu langsung. Nah, itu sebenarnya cocok nggak? Atau perlu skill lain yang perlu kita pelajari? Kalau buat bisnis terutama, kalau kita mau bangun misalkan legal atau si badan bisnisnya, paling penting sih sebenarnya masih kembali lagi tadi, kita masih butuh si bagian depanan nih, gimana kita nyalurin si bisnisnya. Nah, ya kita harus tetap challenge-nya adalah kalau di IT itu, karena perkembangan teknologinya itu cepat, jadi kita harus stay relevan juga, kita harus update juga sama perkembangan teknologi gitu. Halo teman-teman, saya Umam. Selamat datang di Innovation Station Podcast. Kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang menarik, khususnya di bidang entrepreneur ya, di bidang IT. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa juga. Jadi beliau ini adalah seorang founder dan CEO dari Digitala.id dan juga CTO di Hasan EduTech. Dan tanpa panjang lebar ya, nanti kita langsung ngobrol-ngobrol terkait entrepreneur ya, khususnya di bidang IT dan yang lain. Nanti kita akan ngobrolin hal yang menarik. Oke, langsung aja saya panggilkan. Halo Mas Iman Prasetyo. Halo Mas Umam, apa kabar? Halo Mas. Baik-baik Mas. Gimana Mas kabarnya Mas hari ini Mas? Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Mas Iman. Mas Iman ini sekarang di ini ya, CEO Digitala ya Mas, dan founder juga. Itu bisa sedikit diceritain nggak Mas? Digitala itu apa itu Mas? Iya, jadi aku founder dan sekarang masih CEO di Digitala. Hmm. Kebetulan juga ada sub produk kita ya di Hasan, namanya Hasan EduTech. Jadi aku di situ CTO. Jadi aku CEO di Digitala dan CTO di Hasan EduTech juga gitu ya. Nah, Digitala itu sendiri adalah perusahaan software house. Jadi kita IT service company. Jadi kita buat sesuatu, buat tech gitu ya untuk Mhm. klien-klien kita. Jadi kita bangun web service, mobile apps dan lain-lain gitulah ya. Mhm. Oke oke. Kalau yang Hasan EduTech-nya itu gimana Mas itu Mas? Nah, Hasan EduTech itu adalah produk untuk sekolah-sekolah gitu ya, LMS. Targetnya sebenarnya LMS secara Hmm. umum, tapi market kita sekarang lebih ke uh, K-12, jadi sekolah-sekolah dari SD hingga SMA gitu. Nah, Hasan EduTech ini produknya mulai dari uh, murid itu masuk sekolah hingga dia lulus gitu. Jadi kita LMS yang terintegrasi dari dia mulai masuk sampai dia lulus. Jadi kita punya beberapa dashboard untuk murid, untuk guru, untuk staff-staff lainnya. Total kita punya 8 role, 8 tipe pengguna gitu ya. Terus kita punya mobile app juga untuk guru, untuk orang tua terutama, kan mereka ingin juga kan tahu perkembangan anaknya gimana. Terus juga untuk Ah. murid-muridnya juga terutama, gitu sih. Oke oke. Menarik menarik. Berarti dari awal gitu ya Mas, dari SD tadi ya, dia bisa terintegrasi gitu? Iya, jadi uh, ada sebenarnya kan kalau ditarik benang merahnya kan sebenarnya produknya dari SD, SMP, SMA itu nggak terlalu banyak berubah ya. Mungkin Mhm. makin ke atas makin kompleks gitu, makin dia SMP pasti makin lebih kompleks daripada SD dan seterusnya gitu kan. Nah, Mmm. uh,
yang pasti sistem itu untuk mengakomodir gimana caranya kualitas, terutama kualitas pendidikan ya, kualitas pengajaran dan lain-lain itu di tingkat sekolah itu lebih baik gitu sih. Oke Mas, ini menarik ya, apalagi di bidang edukasi dan juga di bidang teknologi gitu. Tapi kira-kira Ya. dari awal nih ya, dari mungkin dulu Mas Iman mulai dari kuliah ya, terus habis itu mulai merintis itu gimana tuh Mas ceritanya sampai bisa sekarang gitu mendirikan Wah, software house juga ya, dan ya sampai soal hal sih. masuk ke bidangnya ya, bidang software house, terus ada juga di bidang edukasi dan teknologi. Itu gimana Mas ceritanya Mas? Ya ceritanya ya perjalanannya panjang banget sih sampai sekarang ya. Uh, Awalnya aku mungkin setelah lulus itu aku tipikal dulu kuliah di ITB, terus tapi Hmm. jurusannya bukan bukan informatika, Hmm. tapi masih berhubungan sama IT ya, sistem informasi. Nah, terus sebenarnya aku bukan tipe yang suka ngoding banget, enggak sih. Dulu kuliah Hmm. juga enggak terlalu ngoding. Malah lebih senang cari-cari tahu tentang bisnis gitu ya. Lebih senang jualan, lebih senang buka bisnis gitu sih. Mungkin ada kali 10 bisnis sampai sekarang gitu ya. Kita coba Hmm. bangun. Nah, terus dulu pas tingkat akhir itu aku dapat beberapa tawaran nih. Nah, tawarannya mungkin ya yang kecil-kecil gitu, yang buat ngoding sistem yang sederhana aja. Wah, dulu kan nggak bisa ngoding kan, gimana nih caranya? Oh ya udah, ya ya udah nekat aja pelajarin, karena kepepet juga, ya udah pelajarin dulu, terus Hmm. eh, apa namanya kerjain proyeknya gitu sih. Jadi kerjain proyek sambil belajar juga gitu. Ya itu blessing sih, karena aku dapat kepercayaan yang orang percaya, tapi sebenarnya aku nggak bisa juga gitu kan. Jadi sambil Ya. belajar. Tapi dari dulu itu ada ini nggak Mas? Udah ada visi gitu, visi untuk wah kedepannya nih saya mau ini gitu. Itu ada sempat kepikiran situ nggak? Nah, dulu sama sekali nggak kepikiran ya, karena kan aku sukanya Hmm. bisnis gitu. Hmm. Dulu pernah buka kayak semacam gerai fashion di Tangerang, jadi punya ruko, punya beberapa karyawan. Nah, habis itu ya udah buka, tapi karena operasionalnya nggak bagus, marginnya kurang, tutup kayak gitu-gitu. Terus Hmm. pernah jualan kayak tiket-tiket promo, kayak misalnya aku jualan kayak Jakarta Bali 450.000 PP, wah Oh. itu itu kan menarik banget kan. Nah kayak gitu-gitu. Dan itu aku udah dapat margin Menarik, 100.000. Itu kayak berapa marginnya? Yang mungkin kayak oh. kacang goreng lah gitu. Terus uh, Heeh. tapi itu nggak berlanjut karena ya menurutku itu ya masih skalanya masih kecil-kecilan lah ya. Jadi dulu tuh Hmm. kondisinya kuliah tingkat akhir, ya coba aja gitu, coba bisnis macam-macam gitu. Hmm. Terus sampai suatu titik di mana aku ngerasa, wah nggak bisa nih kalau 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 gini terus kan. Kayak kita juga punya pragmatisme kan ya. Masa kayak Hmm. jualannya kecil-kecilan terus kayak uh, ya masih SME doang gitu. Nah gimana nih buat kita scale up gitu kan. Nah akhirnya mikir nih dulu, mau tetap kita coba-coba bisnis yang resikonya itu besar juga, atau Hmm. sampai suatu titik aku mikir ya udahlah, apa kerja dulu aja ya gitu. Kerja di mana dulu, ya kita coba bangun skill set, cari pengalaman gitu kan. Nah ya udah apply. Nah pas tapi di titik kita apply itu, alhamdulillahnya dapat satu tawaran juga gitu. Jadi sebelum itu kan aku freelance juga kan, selain bisnis itu. Hmm. Ke freelance, jadi ya ngerjain kayak misalnya ngerjain WordPress, ngerjain PHP juga.
ngerjain. Ya pokoknya proyek-proyek kayak gitulah. Tapi ya belum yang kalau aku rasa sih itu belum bisa jadi karirku gitu ya. Karir path-nya tuh belum ada gitu ya. Ya mungkin pemasukan ada, cuma belum bisa nih ke depannya gimana Belum nih gitu. sesuai dengan ya. Tapi termasuk ini nggak dari Mas Iman sendiri termasuk yang suka ngambil resiko gitu nggak? Atau wah ini harus planning dulu nih ya sebelum kita mungkin mau memulai bisnis ya kita harus planning dulu harus kayak gini. Atau ya udah hajar aja gitu. Ya, planning penting sih ya, pasti ya, planning penting ya. Kalau nggak ada planning gimana kita bisa achieve the goals gitu kan. Iya benar. Tapi yang nggak kalah penting juga actionnya gitu. Yang nggak kalah penting juga kemampuan kita buat eksekusinya. Kalau planningnya bagus, let's say misalkan financial planning gitu ya kan, misalnya bisnis butuh modal gitu. Oke, kita udah siapin misalkan 6 bulan. Tapi kalau eksekusi di marketnya buat cari revenue, terutama kan kalau bisnis yang paling penting revenue-nya gitu kan. Terus buat action yang nggak ada, nah itu juga jadi kurang bagus juga gitu. Kalau aku sih tipenya yang high risk ya. Risk appetite-ku tuh yang lumayan gede sih. Jadi kalau misalnya, karena dari situ kita bisa belajar terus gitu. Kalau kita nggak ngambil resiko, kita nggak bakal go to the next step gitu ya. Kayak misalnya kalau ada project mungkin kita belum tahu, tapi kita dapat kepercayaan ya do the best gitu ya. Ya itu anugerah buat kita gitu. Kita dapat kepercayaan, tapi kita juga harus bisa nyelesainnya gitu kan. Ya intinya kalau kita dapat kesempatan jangan disia-siain lah, do the best lah gitu. Oke. Ya berarti ya ada saatnya ya kita harus planning dulu tapi ada saatnya juga emang kita ambil resiko itu gitu. Betul. Oke, tadi ya Mas kita ngomongin resiko dan perencanaan ya kalau mau ambil bisnis gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih kayak tipikal karena kan kalau yang saya tahu ya Mas, misalkan kita mau menjalankan suatu bisnis gitu atau suatu usaha. Nah biasanya tuh ada orang yang bilang, ih jangan kebanyakan rencanain, ntar nggak jadi gitu. Mending langsung aja jalan gitu, biar nanti idenya nggak diambil orang. Nah, itu sebenarnya ya dalam bisnis ya, Ya, apalagi IT ini kan banyak ya, maksudnya cakupannya itu kan banyak, kita bisa ya kebanyakan udah banyak ide-ide gitu di entrepreneur ya, khususnya di bidang IT. Nah itu gimana menurut Mas itu gimana? ya. Kalau planning sih pasti penting ya. Tapi juga yang paling penting juga action, kembali lagi ya action kita gitu. Kalau ada yang bilang tadi kayak Actionnya ya. tadi keburu diambil orang ya, sebenarnya nggak ada ide yang sama persis sih memang di dunia ini gitu ya. Kalau kita ada yang bilang kalau kita punya satu ide 10 Iya ada sih 10 benar. 10 orang lain yang punya ide yang sama gitu. Nah, ya yang paling penting kembali lagi ke eksekusi kita lagi gitu ya. Kalau menurutku sih gitu. Tapi ya juga untuk kita take action, kalau ya kita pasti juga nanti punya pertimbangan. Misalkan kita market visibility dulu, sebetulnya orang butuh nggak sih? Mungkin juga kita punya kita bisa analisis ya. Hasil analisisnya banyak. Mungkin yang sederhana SWOT, terus kayak Porter's 5 gitu ya. Itu bagian dari planning kita misalkan. Kita juga pasti perlu itu. Nah, setelah itu ya take action sih ya. Nah, take action juga faktornya banyak. Terutama ya di kemampuan untuk eksekusi kita tadi. Kemampuan eksekusi kita tadi kan kalau dijabarin juga turunannya juga masih banyak. Lu sanggup apa enggak, lu bisa bikin
produk yang bisa compete apa enggak gitu kan, dan lain-lain Mhm. gitu sih. Oke. Tapi pernah ada ini nggak Mas, ada sesuatu hal yang akhirnya itu merubah, jalur dari Mas Iman? Mungkin dulunya, wah kayaknya mau bisnis ini gitu, atau mau ke pet ini, tapi akhirnya melenceng ke pet yang lain gitu, karena suatu hal gitu, itu pernah kayak gitu nggak Mas? Nah, tadinya tuh aku bisnisku tuh, coba kan aku, pas kuliah sama awal-awal tahun-tahun awal setelah lulus kan tuh kayak coba-coba bisnis yang sebenarnya bisnisnya yang Mhm. jenderal gitu kan ya. Pokoknya apa aja aku jalanin lah gitu. Mhm. Nah terus, tiba karena, eee, karena ya udah aku rasa itu kita harus realistis juga gitu. Nah, karena aku rasa itu skalanya kurang, waktu itu aku sempat, ini sih, sempat apply juga di, satu perusahaan marketplace besar lah di Indonesia gitu ya. Kita apply, interview udah keterima, Mhm. oh enggak, sampai interview, user gagal. Nah terus, eee, akhirnya, ya udah, along the way ternyata, ada koneksiku yang nawarin, pekerjaan yang lumayan besar. Nah, pas waktu itu, kayaknya kalau misalkan ini diambil ya bisa cukup untuk kita bertahan 1 tahun gitu. Nah, ya udah, Oh. waktu itu langsung nah lumayan banget opportunity-nya gitu, ya akhirnya, aku ambil opportunity itu, terus ya udah, dari situlah mungkin, ada Digitala gitu ya tahun 2017 awal Mmm. itu. Nah, akhirnya kita bangun Digitala. Nah, perjalanan Digitalanya sendiri itu sebetulnya masih panjang, naik turunnya tuh masih panjang gitu. Namanya bisnis tuh ya, Mhm. pasti pasti ada naik naik turunnya gitu ya. Kayak, masalah Oh, cash flow, bener bener. masalah human resource dan lain lah gitu. Iya iya. Jadi Bener. petku tuh sebenarnya, juga nggak yang, apa namanya, yang lurus gitu, nggak yang linear, tapi juga, Langsung naik gitu, heeh, ada turun. nggak gitu juga sih, gitu. Mmm. Ada ini nggak yang menginspirasi dari Mas Iman sendiri, sampai akhirnya membangun, bisnis tersebut gitu? Nah, eee, kalau aku bangun bisnis ini awalnya sebenarnya lebih karena pragmatisme ya, gitu. Jadi, Mhm. ya realistically ya, eee, aku butuh job nih gitu, aku butuh job, tapi ada opportunity buat bangun Mhm. bisnis. Eee, nggak semua orang harus jadi, entrepreneur juga kan. Semua pekerjaan tuh bagus. Ya kita butuh dokter, kita butuh, programmer, kita butuh, dan lain-lain lah, profesi lain. Nah, eee, kenapa salah satu pilihan lain juga bisa jadi entrepreneur. Di entrepreneur ini juga, dengan manajemen yang baik kita juga bisa dapat, penghasilan yang tetap gitu kan. Dan Mhm. juga, dividen nanti mungkin di akhir tahun gitu. Nah, eee, apa tadi, pertanyaannya? Sorry, jadi agak visi ya, sorry Inspirasi, sorry. Ya, visi dan inspirasi. inspirasinya dari Mas Iman ini ada inspirasinya ada Nah, apa tuh? inspirasinya Dalam tuh, membangun sebenarnya mungkin, lebih kembali ke, dulu kenapa masuk ke IT ya, kan sebenarnya bidangku juga masih IT kan. Kenapanya itu mmm, karena kita lihat, dulu itu pas, zaman-zaman ya sekitar 2010 itu, eee, keren banget kalau kita lihat inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Steve Jobs dan Bill Gates gitu. Jadi, Steve Jobs versus Bill Gates. bener bener Nah bener. dulu kan kayak, wah Apple tuh lagi keren-keren ya, sekarang juga sih. Anyway, terus, ya terus aku baca Se baca buku biografinya, si Steve mhm. Jobs, juga, baca cerita-ceritanya si, apa namanya, Bill Gates, nonton filmnya yang, Silicon Valley itu yang, perjalanannya Steve Mhm. Jobs banget. Nah, kayak gitu. Nah, itu sih, awal.
inspirasinya digital, dia inovasinya si Apple itu bahkan yang kayak nggak kita bayangin gitu ya, kayak Mhm. dulu laptop segede gaban gitu, sekarang kayak udah jadi kecil banget, udah jadi personal. Terus kayak handphone dulu kita selalu terpaku dengan tombol, terus inovasinya si Steve Jobs, dia bilang we have the best stylus all over the world gitu ya. Ya, ternyata sih ada di badan kita gitu. Ternyata jari kita jadi stylus gitu. Bener. Dia Dan bikin iya, iPhone. inspirasi-inspirasi ya dari orang-orang besar ya, khususnya di bidang teknologi biasanya juga inspirasi teman-teman mahasiswa juga sih ya, yang biasanya itu pas udah akhir-akhir semester ini udah mulai ini nih, udah mulai nyoba join sana sini, udah mulai coba buat bisnis-bisnis sendiri nih, ada yang mungkin freelance ya, ada yang nyoba Ya, ikut-ikut kayak startup digital gitu, ada startup yang hmm, diselenggarakan misalkan sama beberapa institusi. Tapi sebenarnya kalau dari Mas Iman sendiri mungkin ya kayak pesan juga ya buat teman-teman nih yang mulai masuk entah itu mendirikan startup ataupun mulai bisnis lain yang di bidang IT. Kira-kira ada pesan yang harus ini nggak harus disiapkan di awal gitu loh Mas. Mungkin di awal tuh harusnya tuh hmm, kayak gini gitu. ya, yang paling penting tuh kalau di awal kita siapin darah bisnisnya dulu ya. Nah, tapi tergantung Hmm. sih ini siapa yang melakukan. Kalau misalnya kita mahasiswa, Mhm. lebih penting untuk bangun skills kita dulu gitu ya, skill set kita dulu. Intinya bisnis itu kan value dan market gitu ya. Jadi gimana kita punya value dan gimana kita bisa menyalurkannya gitu kan. Nah, value kita apa nih gitu? Value kita Mhm. punya skill, misalkan kita bisa ngoding, kita bisa bikin web apps gitu ya, atau kita bisa bikin sesuatu lah. Nah, terus kita juga bisa menyalurkannya di mana gitu. Kita tahu siapa orang yang butuh, atau kita punya project atau di mana kita bisa menjual produk itu gitu kan. Nah, Mhm. kalau untuk awal-awal orang bisnis itu yang paling penting darahnya dulu nih, darah dari si bisnisnya. Nah, darah dari si bisnis itu apa? Darah dari si bisnis itu adalah revenue gitu. Karena tanpa revenue kita nggak bisa gaji karyawan, kita nggak bisa karena kan butuh cost ya, ada overhead cost dan lain-lain gitu. Mungkin kalau di IT cost yang paling dominan adalah human resource gitu ya. Jadi lebih ke orang-orangnya gitu sih. Tadi kita udah bahas beberapa ya terkait perjalanan Mas Iman juga. Nah, sekarang saya ingin tahu dulu nih Mas, terus kalau skill ya, kalau kita ngomongin skill gitu, misalkan kita punya skill, tapi kita mau berusaha untuk membangun bisnis gitu atau startup. Nah, sebenarnya skillnya itu apa Mas yang perlu disiapin gitu? Apakah skill ngoding aja itu cukup gitu? Karena kan Nah, biasanya orang-orang udah paham ngoding, terus dia mau mencoba untuk betul. apa ya, mencoba untuk buat bisnis gitu langsung. Nah, itu sebenarnya cocok nggak? Atau perlu skill lain yang perlu kita pelajari? Ya kadang-kadang kalau tech guy itu emang suka gitu ya, kayak kita punya skill, kita udah berasa nguasain, eee bisa bisa bangun sesuatu yang ini ya. Nah, ya memang kita perlu lebih banyak skill set sih, terutama kalau misalnya kita mau bangun, kita tadinya kalau dari programmer gitu ya, misalnya kita freelance, kita punya skill, nah kita mau bangun bisnis, pasti kita butuh skill-skill lain juga gitu ya. Kalau buat bisnis terutama, eee, kalau kita mau bangun misalkan legalnya atau si badan bisnisnya, yang paling penting sih sebenarnya Mhm. masih kembali lagi tadi, kita masih butuh apa namanya, si bagian depanan nih, gimana kita nyalurin si bisnisnya. Nah, jadi kita perlu networking juga, dan kita perlu pelajarin si Mmm. bisnisnya juga nih. Jadi kita perlu skill bisnisnya juga, nggak cuma skill ngodingnya doang gitu.
Tapi kita juga perlu gimana caranya kita perlu nyambung. Mhm. Nah, untuk menyalurkannya itu ya singkatnya ya pasti kita perlu terutama kalau di bisnis IT ini ya IT development gitu ya IT service. Nah kita itu bisnisnya sebenarnya B2B kan ya, jadi tipe marketing yang cocok adalah lebih ke direct marketing gitu ya. Nggak pernah kan kita ngelihat misalkan ya law firm itu bikin ads di apa namanya di Google atau bikin iklan di TV gitu kan ya. Nah, karena memang mereka Iya mereka juga ya, bener bener bener. mereka nggak perlu yang kayak gitu-gitu. Mereka marketingnya itu mungkin dari seminar, dari webinar gitu, diundang secara direct gitu. Nah, itu untuk membangun kepercayaan, membangun kompetensi ya. Kita percaya bahwa yang bersangkutan itu atau konsultan itu Mhm. bisa dipercaya gitu. Intinya kembali lagi ke reputasi juga sih gitu. Nah, eh, jadi skill apa yang kita butuhkan itu kalau di awal-awal mungkin kita butuh ya sebenarnya butuh networking, sebenarnya butuh kita banyak orang yang bisa Mhm. mendukung kita gitu ya. Terus skill marketing juga perlu interpersonal communication, terus skill communication juga penting. Terus ya apa namanya? Intinya kan kita ngobrolnya sekarang bukan lagi ke laptop doang gitu, kita ngobrol ke orang gitu ya. Sehingga ya skill itu Iya jadi benar benar. kalau kita biasanya ngobrol ke laptop ya udah kita mau nulis apapun dia akan diem aja, tapi sekarang Laptop kita ya, kita ngobrol ngoding gitu. Heeh. eh, kita ngobrol ke orang. Tapi itu Orang masuk ke punya ini juga nggak, Mas? Itu termasuk ke apa namanya, tergantung dari target marketnya juga nggak yang harus kita pelajari? Misalkan skill-nya itu ya target marketnya misalkan di bidang, edukasi gitu, apakah kita ya perlu skill-skill yang ya emang berkaitan dengan edukasi itu gitu atau gimana tuh, Mas? ya exactly. Jadi ada domain kita perlu domain knowledge-nya juga ya. Aku di edukasi pasti perlu juga uh, gimana sih behaviornya murid gitu, gimana kita bisa membantu Mmm, guru kayak gitu-gitu. Nah selain itu juga perlu skill bisnis tadi ya, mhm. kayak gimana kita marketing produk atau gimana kita uh, bisa measure iklan kayak gitu-gitu. Ya ini kita butuh di awal yang paling penting tuh cuma dua itu, produk sama marketing. The rest bisa nyusul, yang lainnya bisa nyusul. Kalau misal kita nyari target, pasarnya misalkan gitu, itu gimana, Mas? Dulu pernah, ngalami kesulitan nggak nyari target market-nya gitu? Ya pasti, pasti, pasti ada challenge challenge masing-masing ya. Mhm. Sampai di suatu titik nanti kita akan ketemu. Kalau kita B2B, yang paling penting kita bangun reputasi dulu ya, bangun reputasi sehingga kita bisa Mmm, dikenal sama orang, kita bisa orang tahu kita kompeten to do something gitu ya. Nanti mhm emang mhm. akan ada jeruknya sendiri gitu. Nah, beda dengan mungkin yang kalau tipe bisnisnya itu lebih ke B2C gitu ya, business to Mmm, consumer gitu ya atau retail. Nah, itu juga beda lagi caranya. Kalau yang retail mungkin ya kita harus tahu pernah gimana caranya. Kalau sekarang mungkin digital marketing gitu. Lalu mhm, lalu mungkin ya gimana bangun brand kayak gitu-gitu sih. mhm mhm. Tapi pernah, ini juga, Mas, berarti pernah di B2C juga? Dulu Nah, pernah ini enggak? uniknya adalah jadi aku nggak pernah ya dulu kan punya yang tapi yang kecil-kecil lah ya skala kecil SME gitu. Nah Mhm mhm.
kala ini kita banyak bantu juga brand untuk marketingin produknya dia gitu. Jadi ya kita kurang lebih kita tahu gimana caranya masukin ads ke Google gitu ya. Jadi SEM gitu ya, kita pakai SEM. Terus gimana nge-optimize website agar SEO-nya bagus kayak gitu-gitu. Ada challenge yang berbeda nggak Mas dari B2B sama B2C gitu? Mungkin yang Mas Iman pernah Oh hadapi, pernah alami. ya, jelas. bedanya jauh banget sih kalau bedanya Oh, jauh jauh banget. banget ya. Kalau skillsnya beda. Kalau B2B itu kan lebih lebih intrapersonal, lebih human resource base gitu. Jadi nggak yang nggak yang kita kita perlu iklan atau gimana, tapi kita bangun si konten sendiri gitu. Nah kalau retail ya bangun brandnya itu sendiri sih jadinya. Jadi lebih ke gimana ya tadi bangun brand, lebih gimana kita bisa menjual mass product kayak gitu sih. Kalau challenge dari dulu dan sekarang itu juga ini enggak Mas? Soalnya kan kalau sekarang itu mungkin lebih banyak hal yang tak terduga ya yang berkaitan dengan IT, entah itu kemajuan mungkin atau ada juga hal-hal yang mungkin menghambat IT itu sendiri. Nah, challenge-nya tuh kalau dulu dan sekarang itu juga beda nggak? Ya, beda banget. Terutama kan karena ya bidang IT ini ya perkembangannya kan cepat banget kan. Kayak mungkin kita dulu ngoding pakai framework PHP gitu, sekarang ya PHP masih ada sih, cuma mungkin udah nggak sepopuler dulu. Sekarang mungkin Node, Go gitu ya kalau di programming. Betul. Kalau di backend gitu ya. Terus sekarang jadi ya kita harus tetap, challenge-nya adalah kalau di IT itu karena perkembangan teknologinya itu cepat, jadi kita harus stay relevan juga, kita harus update juga sama perkembangan teknologi gitu. Bahkan sekarang udah ada chat GPT gitu, orang bikin apa-apa Bener. juga jadi lebih mudah sekarang gitu. Nah, kira-kira Mas, ini kan sekarang itu ini ya, mungkin semuanya udah ada serba AI gitu. Mau apapun itu ChatGPT ada gitu dan banyak turunannya mungkin yang bisnis-bisnis yang menggunakan AI ya di situ. Nah, kira-kira tuh itu bakal ini enggak ya, bakal menghambat bisnis-bisnis yang lain juga enggak ya menurut Mas Iwan sendiri? Ya. Dengan adanya AI itu. Karena kan sekarang misalkan teman-teman misalkan mau katakanlah promosi ya marketing di media sosial, kan sekarang tinggal nanya ke ChatGPT gitu, tinggal ya udah langsung ada teksnya, langsung ada ini. Nah, itu kira-kira bakal tergantikan nggak ya? Tergantikan sih mungkin enggak ya. Akan tetap ada job desk, tapi mungkin shifting gitu. Yang tadinya kita butuh butuh bangun sendiri, tapi sekarang dibantu udah ada tools yang lebih expert untuk kita, misalnya content writer gitu ya, kita mau bikin artikel, kita tulis prompt-nya, jadi terus nanti si ChatGPT akan generate. Ya, misalnya pekerjaan seperti itu kan ya langsung ada. Tadinya kan orang harus risetnya lebih mendalam ya. Sekarang riset pun bisa dibantu oleh AI. Mungkin kita bisa prompt-nya please give us the reference gitu ya, atau kan referensi berdasarkan Scopus misalkan, itu juga bisa jadi lebih scientific gitu, kayak gitu bisa juga. Jadi kalau menurut saya sih
ya akan mungkin pekerjaan yang lebih lebih rutin gitu ya, itu akan sedikit berkurang, tapi di satu sisi juga ada uh, lapangan pekerjaan baru dan uh, pekerjaan akan lebih mudah gitu. Oke. Berarti terbantu ya sebenarnya adanya AI kayak gitu tuh malah membantu kita bukan jadi saingan kita nanti, Mas. Iya, jatuhnya akan membantu kita dan membuat kita bekerja lebih cepat. Hmm. Apakah itu artinya nanti kedepannya bisnis IT itu selalu ini, Mas, menurut Mas Iman, selalu berpatokan sama AI, Mas? Soalnya kalau Enggak juga. sekarang itu tak lihat, ya kalau tak lihat ya misalkan ada yang banyak gitu dia yang buat kayak SaaS dan lain-lain itu semuanya pakai AI. Itu apakah bakal kedepannya itu akankah AI semua gitu atau gimana menurut Mas Iman? Ya, bahkan kan sekarang juga udah banyak ya AI as service ya. Jadi Ah, ya, ya iya, iya. kedepannya akan makin banyak lagi. Nah, tapi ya kembali lagi sih ya, uh, yang mau kita pecahkan itu adalah masalah-masalah ini. Jadi teknologi itu kan membantu kita memecahkan masalah ya. Nggak ujuk-ujuk karena ada teknologi yang uh, keren gitu, itu bisa Ah, solve all the problems gitu kan. Nggak juga kan. Jadi ya kembali lagi, apakah teknologi yang use case yang itu, apakah satu teknologi itu bisa membantu uh, use case tertentu gitu sih. berarti saingannya ya tetap tetap ya saingan bisnisnya itu nggak masuk ke arah saingan ke AI gitu ya? Mungkin akan ada juga sebagian yang Hmm. tersaingi gitu ya, atau yang terkikis lah, tapi kalau hilang sih menurut saya enggak. Cuma ya perkembangan sekarang, gimana cara orang membangun sesuatu itu akan lebih cepat gitu ya. Misalkan kita development mobile apps juga akan lebih cepat. Mhm. Kita bangun apa Lebih namanya? cepat. Kita bangun sesuatu lah akan dibantu. Ya mungkin juga nggak seakurat itu juga gitu kan. Perlu tetap review dari uh, pemangku kepentingan gitu. Oke. Oke. Menarik sebenarnya kalau masalah ini ya bisnis apalagi sekarang sudah AI itu penyedia-penyedia AI-nya ini sekarang kan udah mulai nerapin bisnis juga gitu ya Mas ya. Kayak ChatGPT Mhm. sekarang kan ada ChatGPT Premium gitu. Terus turunan-turunannya yang pakai AI juga pakai bisnis yang serupa gitu. Tapi mungkin ya apakah yang bisnis kayak B2B gitu yang khususnya di bidang IT itu tetap bisa jalan tanpa AI gitu nggak Mas ke depannya? Ya, kalau saya rasa masih banyak use case yang nggak bisa ditangani oleh AI ya. Jadi Mhm. atau mungkin tahapannya AI belum sampai di tahap itu gitu ya. Untuk mungkin 10 tahun, 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, jadi saya rasa sih bisnis Mmm. IT mungkin development itu masih masih akan IT service masih akan ada sampai 10 tahun ke depan. Dan sebenarnya itu kan kalau di Indonesia sendiri ya, jadi ada risetnya yang mengatakan bahwa industri IT itu juga tumbuh seiring dengan berkembangnya negara itu atau si GDP per kapita gitu ya. Jadi semakin besar GDP per kapitanya di suatu negara, itu juga bisnis service itu juga makin tumbuh gitu sih. Jadi sebenarnya marketnya masih sangat luas, dan ya dan masih banyak ceruk-ceruk yang bisa kita masukin gitu. Selain tentunya juga kita harus tetap relevan terhadap teknologi. Mmm, Kita harus mhm. ikut perkembangannya.
orang udah sekarang semuanya sudah serba AI ya, kita juga harus harus tetap relevan ya, tapi yang terpenting ya tetap product fit-nya tadi. Oke oke ya, menarik menarik menarik. Oke Mas, iya mungkin terakhir ya dari saya nih mau tanya pesan mungkin buat teman-teman yang sekarang sedang nonton nih. Ada pesan yang ini nggak Mas yang mau Mas Iman sampaikan? Mungkin ada orang yang sekarang lagi membangun bisnis ya di awal atau mungkin lagi struggle atau mungkin banyak teman-teman yang baru masuk dunia ngoding juga nih ya. Mungkin Hmm. Mas Iman ada pesan-pesan buat teman-teman. Ya, mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi struggle gitu ya, tetap Hmm. semangat, tetap tunjukkan dedikasinya gitu ya, karena at some point dedikasi itu kalian nggak akan apa namanya, nggak akan rugi gitu ya, dan ketika kalian membangun diri kalian gitu ya, membangun skill set kalian, membangun personal branding kalian dan lain-lain gitu ya. Uh, apa namanya? Kalau untuk teman-teman yang mau masuk ke dunia entrepreneur gitu ya, nah teman-teman juga harus belajar juga di luar dari sisi tech-nya, karena bisnis itu nggak tech doang Hmm. gitu. Dari sisi Cek doang dari benar-benar. bisnisnya juga harus teman-teman pelajari gitu sih. Oke oke. Oke, terima kasih nih Mas Iman udah sharing ya sama kita ya terkait beberapa hal tadi, bisnisnya juga ya, IT-nya juga dan ini cukup menarik nih buat teman-teman. Ya, jangan lupa ya teman-teman nanti, di Innovation Student Podcast itu juga bakal banyak hal-hal menarik yang akan, kita bahas ya, gak hanya sampai di sini, di next video kita akan bahas banyak hal. Iya, saya ucapkan terima kasih lagi sekali lagi ya kepada Mas Iman, semoga nanti lebih lancar lagi ke depannya ya dalam mengembangkan bisnis. Buat teman-teman juga yang sekarang sedang struggle ya, tadi udah ada pesannya nih dari Mas Iman ya untuk terus belajar dan terus berdedikasi untuk benar-benar dan sungguh-sungguh ya dalam mengerjakan bisnis. Karena pasti banyak sekali hal-hal dan tantangan-tantangan ya. Apalagi tadi kita udah bahas nih ya, sekarang ada serba AI nih. Apakah bakal tersaingi atau enggaknya ya balik lagi ke teman-teman, gimana teman-teman bisa mengambil hikmah semua dari situ. Mungkin ya itu tadi cukup menarik ya. Terima kasih Mas Iman nanti atas waktunya. Mungkin satu lain kesempatan mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya dengan hal-hal yang menarik lainnya yang khususnya di bidang IT dan di bidang entrepreneur ya. Oke, mungkin itu saja. Ini udah cukup lama juga ya kita ngobrol-ngobrol. Saya Umam, selamat ketemu di video-video Innovation Station Podcast lainnya, teman-teman. Jangan lupa share juga ya dan like dan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan info-info menarik lainnya terkait bidang IT ya, industri teknologi dan beberapa hal lainnya. Termasuk tips trik juga nih ya teman-teman yang sedang belajar atau sedang merintis bisnis dan karir. Jangan lupa untuk subscribe. Oke, mungkin itu saja dari saya juga. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Sampai jumpa. Dadah.